Anda mungkin familiar ya sama ungkapan jauh di mata, dekat di hati. Tapi nih, dalam dunia konsultasi, dan mungkin juga banyak profesi lain, bab 11 dari buku Alan Weiss Million Dollar Consulting itu punya pandangan yang cukup beda. Malah bisa dibilang nonjok banget katanya. Ketiadaan itu justru bikin orang lupa. Selamat datang di pembahasan kita kali ini, di mana kita bakal coba kupas tuntas konsep krusial ini. Iya, konsep yang fundamental sebetulnya. Fokus kita hari ini, apa yang disebut WISE sebagai omnipresence. Intinya sih, gimana caranya para konsultan top itu bisa memastikan mereka selalu ada di benak klien dan prospek, nggak hilang gitu aja dari radar. Kita bakal bongkar strategi dari bab 11, buku legendaris ini. Tujuannya? Ya biar kita paham kenapa komunikasi yang konstan itu bukan sekedar bagus kalau ada, tapi fondasi vital, supaya kita tetap relevan dan jadi pilihan utama pas klien butuh solusi. Siap ya? Kita gali lebih dalam? Siap. Dan ini memang penting digarisbawahi dari awal ya. Ini bukan soal taktik pemasaran yang agresif membabi buta gitu. Wise justru mekeninnya ke pembangunan kehadiran yang otentik, yang bernilai. Analoginya dia juga kuat banget sih. Hubungan bisnis itu ya kayak hubungan personal lainnya. Perlu dirawat rutin biar tetap hidup. Biar berkembang, kalau nggak disentuh berkala ya koneksinya bisa pudar gitu aja tanpa sadar. Analogi hubungan personal itu kena banget ya. Mengingatkan kalau bisnis ya ujung-ujungnya antar manusia juga. Oke, mari kita mulai dari akarnya nih. Kenapa sih komunikasi yang terus-menerus ini dianggap sebegitu penting sama Wise? Dia kan bahkan pakai analogi penjual yang terus datang, nanya mau beli, yang mungkin kedengeran agak maksa ya. Apa sih pesan di baliknya? Pesan utamanya itu persistensi, tapi yang cerdas. Analogi penjual itu mungkin agak ekstrim ya, tapi nunjukin bahayanya kalau kita pasif. Di dunia yang penuh distraksi kayak sekarang, kalau kita nggak proaktif jaga jalur komunikasi, ya gampang banget tergantikan atau dilupakan. Komunikasi rutin ini caranya membangun, apa ya istilahnya, top of mind awareness. Top of mind awareness. Oh, jadi maksudnya pas klien kepikiran suatu masalah atau butuh sesuatu yang relevan sama keahlian kita, nama kita yang otomatis muncul pertama di kepala mereka gitu. Persis. Dan itu bukan hasil dari sekali ketemu, tapi akumulasi dari sentuhan-sentuhan komunikasi yang konsisten dan bernilai dari waktu ke waktu. Ini juga pelan-pelan bangun fondasi kepercayaan. Klien jadi ngelihat kita bukan cuma sebagai penjual jasa sesaat, tapi sebagai ya sumber daya yang dedikasi dan peduli sama sukses mereka. Ada satu pernyataan Wise di buku yang lumayan bikin saya, wah, kaget juga. Dia bilang, sebenarnya lebih sulit buat hubungi klien terlalu sering dibanding kurang sering. Ini kayak nyeratin kalau kita tuh secara alami cenderung terlalu sopan ya, atau takut ganggu, padahal resiko terbesarnya justru dilupain. Itu observasi yang tajam banget, dan seringkali bener loh, banyak konsultan atau profesional ragu buat ganggu klien, padahal klien yang puas itu justru seringkali menghargai kontak yang relevan. Nah, dampak dari kurangnya komunikasi ini signifikan. Bukan cuma kehilangan kesempatan perkuat hubungan, tapi juga kehilangan momen buat nunjukin nilai tambah kita secara terus-menerus. Ingat, tujuannya bukan jualan di tiap interaksi, Melainkan, sisihkan diri sebagai mitra berpikir, sebagai sumber insight yang berharga. Jadi, pas rasa gatal itu metafora Wise, buat kebutuhan atau masalah muncul di klien, mereka secara alami akan berpaling ke kita. Kenapa? Karena kita udah secara konsisten hadir bawa nilai, bukan cuma tagihan, gitu loh. Wise bahkan kasih semacam ultimatum gitu ya. Dia nulis, kalau ada klien yang pernah bayar Anda, tapi Anda nggak komunikasi sama dia dalam 6 bulan terakhir, potensi pertumbuhan Anda mungkin terhambat. Wah, ini peringatan keras juga ya, nunjukin kalau komunikasi ini bukan basa-basi doang, tapi benar-benar nyangkut ke keberlanjutan bisnis. Dia bahkan bilang kalau perlu monolog pun nggak apa-apa, asal tetap jaga kehadiran. Betul, penekanannya di konsistensi itu luar biasa. Yang menarik dari pendekatan ini tuh gimana dia secara fundamental ngubah dinamika hubungan klien konsultan. Jadi alih-alih kita yang terus-terusan ngejar klien atau proyek baru, komunikasi yang konsisten dan bernilai, ini nyiptain semacam gaya tarik. Klien yang proaktif nyari kita, minta pendapat kita, ngelibatin kita dalam pemikiran strategis mereka. Itu tujuan akhirnya. Oke. Ini makin jelas nih, kenapa omnipresence jadi judul bab dan konsep sentral.
Kalau kita sepakat komunikasi konstan ini vital, pertanyaan logis berikutnya, gimana cara ngelakuinnya secara efektif? Waze nyaranin kita perlu banyak tentakel komunikasi. Coba kita bedah beberapa alat atau metode yang dia paparin ya. Mungkin mulai dari yang terasa lebih klasik atau basisnya cetak. Dia memang nawarin palet yang luas sih, mulai dari surat fisik yang dipersonalisasi, terus brosur yang informatif, bukan cuma jualan ya, buletin berkala isinya analisis atau tips praktis, sampai cetak ulang artikel kita yang relevan sama isu terkini klien. Bahkan hal-hal kreatif kayak job aids juga masuk hitungan. Anda nyebut job aids, bisa kasih contoh konkretnya kayak apa? Biar kita bisa lebih kebayang gitu. Oh, tentu. Job aids itu alat bantu kerja praktis. Bayangin deh, Anda ngirimin semacam checklist singkat buat evaluasi efektivitas rapat tim, atau template simple buat ngerencanain proyek, atau panduan satu halaman soal tren industri terbaru yang relevan buat klien. Sesuatu yang fisik bisa langsung dipakai dan nunjukin Anda paham tantangan operasional mereka. Termasuk juga kutipan inspiratif yang relevan, kartun bisnis yang cerdas, atau testimonial klien lain yang berhasil. Variasinya banyak. Menarik banget pendekatannya. Di era digital gini, nerima sesuatu yang fisik dan dipikirin baik-baik gitu, mungkin malah kesannya lebih dalam ya. Rasanya lebih personal. Bisa jadi, ini nunjukin ada upaya ekstra, ada investasi waktu dan perhatian dari pihak konsultan. Bukan sekedar email massal kan? Coba deh, posisiin diri Anda sebagai klien potensial yang sibuk. Di tengah tumpukan email, tiba-tiba Anda nerima kiriman fisik. Entah itu buletin ringkas dengan insight tajam, checklist yang kebetulan lagi dibutuhin, atau kutipan yang kena sama situasi Anda dari seorang konsultan. Bukankah ini pelan-pelan bangun persepsi positif kalau konsultan ini ngerti dan proaktif? Tentu aja, itu bangun persepsi nilai yang beda. Nah, di antara berbagai metode ini, tadi Anda sebut ada satu yang dianggap WISE sebagai standar emas, terutama buat bangun kredibilitas jangka panjang. Iya, itu publikasi komersial. Maksudnya berhasil nerbitin artikel di jurnal industri, majalah bisnis ternama, atau bahkan nerbitin buku lewat penerbit pihak ketiga yang punya reputasi. Ini bukan sekedar materi pemasaran yang kita bikin sendiri, tapi bentuk validasi eksternal atas pemikiran dan keahlian kita. Bobotnya beda. Oh, jadi kayak dapat stempel persetujuan dari pihak independen yang dihormati di bidangnya gitu ya? Nunjukin kalau ide kita cukup berbobot buat lolos seleksi editorial mereka. Tepat sekali. Dan WISE nyaranin strategi cerdas buat nyapainya, yang dia sebut pendekatan tangga atau staircase approach. Jangan langsung nargetin publikasi terbesar kalau baru mulai. Mulai dari anak tangga yang lebih gampang dijangkau. Buletin asosiasi profesional, koran lokal, majalah industri yang niche. Nah, gunakan publikasi awal ini sebagai bukti kredibilitas pas kita naik tangga nargetin media yang lebih bergengsi. Jadi, ini proses bangun rekam jejak secara bertahap ya? Bukan soal pamer, tapi ngebiarin kualitas karya kita yang ngomong dan diakui secara bertingkat. Wai sendiri kan contoh hidup dari pendekatan ini. Mulai dari artikel gratis, sampai punya ratusan artikel dan puluhan buku. Betul. Konsistensinya dia dalam jangka panjang itu kuncinya. Dan dia nekenin pentingnya profesionalisme dalam proses ini. Riset editor yang tepat, pelajari gaya publikasi mereka, ajuin ide tulisan dengan argumen yang jelas kenapa ini relevan dan unik buat pembaca mereka. Ini bukan sekedar ngirim naskah jadi, tapi bangun hubungan profesional sama pihak redaksi. Dan hasilnya bisa signifikan banget ya, bahkan nggak terduga. Saya ingat ada anekdot yang kuat banget di buku itu. Anda mungkin maksudnya kisah kontrak senilai $350.000 dari Hewlett Packard itu ya. Itu kan berawal dari seorang eksekutif yang kebetulan baca, bahkan katanya cuma sebagian, dari salah satu buku WISE yang dia temuin. Ini ilustrasi nyata gimana tentakel publikasi bisa nyampe ke tempat dan orang yang nggak pernah kita bayangin, dan buahin hasil besar. Luar biasa dampaknya. Tapi WISE juga ngasih peringatan keras nih terkait publikasi kan, terutama soal jalan pintas. Sangat penting itu. Dia ngewanti-wanti jangan sampai kejebak sama vanity publishing, yaitu bayar penerbit biar buku kita terbit. Atau terlalu dini ngandelin self-publishing hanya buat tujuan bangun kredibilitas awal. Kenapa? Karena para pengambil keputusan yang cerdas biasanya bisa bedain. Pakai jalur ini semata-mata biar kelihatan kredibel justru bisa jadi bumerang dan ngerusak citra kita. Jadi, self-publishing bukan berarti nggak guna sama sekali. Oh tentu nggak. Self-publishing bisa efektif banget. Tapi biasanya setelah kita punya reputasi dan basis pengikut. Bagus banget buat jual buku langsung di seminar, lokakarya, atau lewat situs web kita. Tapi
Yaitu buat bangun kredibilitas fundamental di mata calon klien korporat besar di awal karir, publikasi komersial lewat pihak ketiga yang kredibel masih jadi standar emas menurut Wise. Oke. Pembedaan yang penting nih. Itu tadi soal bangun kehadiran lewat tulisan dan publikasi. Sekarang gimana dengan alat omnipresence yang sifatnya lebih aktif? Yang melibatkan interaksi langsung. Wise nyorotin soal bicara di depan umum, speaking. Ada sinergi apa di sini? Ada hubungan timbal balik yang kuat banget. Artikel atau buku yang kita terbitin bisa jadi tiket masuk buat diundang jadi pembicara di konferensi atau acara industri. Sebaliknya, penampilan kita sebagai pembicara yang memukau bisa dorong audiens buat cari tahu lebih lanjut soal tulisan kita, beli buku kita, atau bahkan langsung nyamperin buat potensi proyek konsultasi. Ini siklus yang saling nguatin. Kedengarannya menjanjikan banget ya. Apa sih nilai utama dari kesempatan bicara ini buat seorang konsultan? Nilainya berlapis. Pertama, kredibilitas instan. Berdiri di panggung sebagai pembicara, itu otomatis memposisikan kita sebagai ahli di mata audiens. Kedua, akses langsung ke kolam calon pembeli yang terkonsentrasi. Dalam satu ruangan, kita bisa ketemu puluhan atau ratusan orang yang relevan sama target pasar kita. Kayak yang Wise bilang, ini bisa jadi surga bagi konsultan kalau dilakuin dengan benar. Nah, gimana caranya dapat tiket surga ini? Kan nggak semua orang langsung diundang gitu aja ya. Apa saran Wise buat dapetin kesempatan bicara? Dia nyaranin beberapa jalur praktis, salah satunya lewat asosiasi profesional atau industri. Jangan ragu mulai dari tingkat lokal atau regional dulu. Tawarin diri buat isi sesi, bagi studi kasus. Jalur lain yang efektif banget itu minta bantuan dari klien kita yang puas. Mereka seringkali terlibat di asosiasi atau komunitas bisnis dan bisa kasih rekomendasi atau ngenalin ke pihak penyelenggara acara. Referensi dari klien kredibel itu bobotnya besar. Dan buat dukung upaya jual diri sebagai pembicara ini, kita perlu alat bantu. Ya, sangat disaranin punya press kit atau media kit yang profesional. Ini semacam portofolio ringkas yang dirancang khusus buat penyelenggara acara atau media. Isinya biasanya ya biodata profesional kita yang nonjolin keahlian relevan, daftar klien termuka, kalau diizinin, beberapa kutipan testimonial kuat dari klien atau peserta acara sebelumnya, terus contoh artikel yang pernah kita publikasiin, foto profesional, dan yang penting nih, ringkasan topik-topik presentasi yang bisa kita bawain plus key takeaways buat audiens. Ini bikin mereka gampang lihat nilai kita. Lengkap banget ya. Oke, selain publikasi dan bicara, ada satu lagi nih, area keterlibatan aktif yang dibahas Wise yang mungkin sering dianggap sebelah mata, tapi dianggap strategis. Kerja pro bono. Apa pandangannya soal ini? Wes, jelas banget soal pro bono. Aturan utamanya, jangan pernah lakuin buat organisasi profit yang imbalannya cuma exposure atau kesempatan networking. Menurut dia, itu jarang banget sepadan sama waktu dan tenaga kita. Fokus pro bono harusnya ke organisasi nirlaba yang kredibel. Organisasi nirlaba kayak gimana yang ideal jadi target? Pilihannya luas. Bisa organisasi komunitas di lingkungan kita, sekolah anak, asosiasi bisnis kecil lokal, rumah sakit, lembaga keagamaan, dewan kesenian, yayasan sosial, dan sejenisnya. Kuncinya, organisasi yang punya misi jelas, dikelola baik, dan punya dampak nyata di komunitas. Terus, apa manfaat strategisnya buat konsultan selain tentu aja aspek kontribusi sosialnya? Kenapa ini masuk strategi omnipresence? Dan seringkali nggak langsung kelihatan. Pertama, visibilitas di kalangan pemimpin komunitas. Orang-orang yang duduk di Dewan Pengurus Nirlaba ini seringkali para eksekutif senior di perusahaan besar atau pengusaha sukses di area kita. Ini cara bangun jaringan di level lebih tinggi, secara organik dan terhormat. Kedua, ini kesempatan emas buat nunjukin keahlian kita dalam konteks nyata. Semacam laboratorium buat nguji atau ngasah metodologi kita pada masalah real. Ketiga, kita bisa belajar banyak. Wes ngamatin banyak organisasi nirlaba yang sangat efektif dan efisien. Kita bisa dapat perspektif baru. Jadi, ini bukan sekedar kerja bakti ya, tapi bisa jadi ajang pembuktian diri dan perluasan jaringan yang strategis. Contoh konkretnya kayak apa? Wise kasih contoh kayak bantu rancang strategi penggalangan dana buat sekolah, atau lakuin diagnosis organisasi buat dewan seni lokal, aktivitas yang benar-benar memanfaatkan keahlian konsultasi kita.
Tepat. Ini munculin pertanyaan reflektif nih buat Anda yang dengerin. Gimana Anda bisa secara strategis milih dan terlibat dalam kegiatan pro bono? Nggak cuma buat memberi kembali, tapi juga buat secara sadar, bangun reputasi Anda, perluas jaringan Anda di lingkaran yang berpengaruh, dan bahkan mungkin ngasah skill Anda di lingkungan yang beda dari biasanya. Ini bagian dari bangun kehadiran kita secara menyeluruh. Oke, jadi setelah kita kupas berbagai tentakel omnipresence ini, mulai dari komunikasi cetak yang personal, kekuatan publikasi komersial, dampak bicara di depan umum, sampai nilai strategis kerja pro bono, ini semua ngerucut ke satu konsep puncak ya, yang jadi tujuan akhir semua upaya ini. Betul sekali. Konsep itu adalah gravitasi pasar atau market gravity. Ini adalah buah manis dari semua upaya omnipresence yang kita lakuin secara konsisten dan terintegrasi. Tujuannya bukan lagi kita yang sibuk berburu klien, tapi kita nyiptain daya tarik yang begitu kuat sehingga klien dan prospek berkualitaslah yang tertarik dan datang ke kita. Jadi ini bukan soal satu taktik tunggal ya, tapi efek sinergis dari kombinasi berbagai aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan. Kayak bangun medan magnet sendiri gitu. Publikasi yang bangun kredibilitas, penampilan bicara yang memukau, kerja pro bono yang ningkatin visibilitas dan jaringan, hubungan klien yang dirawat baik, networking yang cerdas, semuanya kontribusi bangun gravitasi kita di pasar. Kita jadi rujukan utama, go-to person di bidang keahlian kita. Wise bahkan nyaranin buat aktif jalanin minimal 6 dari teknik omnipresence ini secara konsisten, biar gravitasi itu benar-benar mulai kerja. 6. Wah, itu komitmen yang nggak main-main. Jadi, intinya adalah bikin diri kita gampang ditemuin, selalu diingat karena nilai yang kita kasih, dan gampang dirujuk orang lain. Ngubah posisi dari pemburu jadi magnet. Nyiptain kondisi di mana peluang nyamperin kita. Persis. Dan ini bawa kita kembali ke kutipan penutup bab yang kuat banget itu. Kalau Anda nggak niup trompet Anda sendiri, nggak bakal ada musik. Ini bukan ajakan buat sombong ya, tapi pengingat kalau bangun kehadiran itu butuh tindakan proaktif dan strategis. Kita nggak bisa cuma berharap ditemuin atau diingat. Kita harus secara sadar bangun dan pelihara kehadiran kita di pasar. Jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang nyimak, pesan utama dari bab 11 ini jelas banget. Komunikasi yang konsisten, strategis, dan multisaluran itu bukan lagi pilihan, tapi keharusan mutlak. Baik Anda konsultan, profesional independen, atau bahkan kerja di dalam organisasi, prinsip ini berlaku kalau Anda mau tetap relevan dan nggak dilupain. Risiko dilupain itu nyata, dan kayak judul babnya, ketiadaan itu nggak bikin hati makin rindu dalam konteks bisnis, ketiadaan bikin orang lupa. Dan perlu ditekanin lagi ya, ini bukan soal ego atau narsisme. Ini soal bangun hubungan otentik jangka panjang, soal secara konsisten kasih nilai nyata, dan soal memastikan keahlian unik kita terlihat dan diingat pada saat yang tepat ketika dibutuhin sama mereka yang bisa kita bantu. Ini investasi dalam reputasi dan kepercayaan. Investasi jangka panjang ya, bukan lari sprint jangka pendek. Tepat. Dan sebagai penutup diskusi kita soal omnipresence ini, mungkin ada satu pemikiran nih buat Anda bawa pulang. Anggaplah konsep omnipresence ini bukan sekedar kumpulan taktik pemasaran, tapi sebagai fondasi buat bangun warisan Anda, warisan pengetahuan, kepercayaan, dan pengaruh di bidang Anda. Ini proses berkelanjutan buat nyiptain gravitasi pasar Anda sendiri. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Anda perlu bangun kehadiran ini, tapi gimana Anda akan memulainya. Langkah konkret apa, sekecil apapun yang bisa Anda ambil mulai hari ini buat secara konsisten niup trompet Anda dan mastiin musik Anda kedengeran. Mungkin milih satu tentakel komunikasi aja dulu dan komit jalanin secara rutin.